Saudara, Bank Indonesia terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu. Nah, ini pokok-pokok peraturannya, cara memperlakukan uang rupiah yang diragukan keasliannya. Dalam pencegahan peredaran uang palsu, Bank Indonesia berperan aktif dalam upaya penanggulangan uang palsu dengan berdoman pada strategi pencegahan dan pemberantasan uang rupiah palsu. Salah satunya cara dengan terus mengedukasi tentang ciri keaslian uang rupiah baik secara langsung maupun menggunakan sosial media. Saat ini, Sumatera Selatan mengalami penurunan peredaran uang palsu. Tercatat sejak tahun 2020, peredaran uang palsu turun sebanyak 5% dengan rasio 5 lembar uang palsu dari 1 juta uang yang beredar. Kita mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, kemudian juga tata cara pelaporan apabila ditemukan uang yang diindikasikan tidak asli, terkait gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Ya, jadi ini diwakili oleh peserta yang merupakan representasi dari beberapa kelompok masyarakat. Ya. Bank Indonesia juga menghimbau agar masyarakat segera melapor jika menerima uang palsu melalui bank atau ke BI agar tercatat dan diketahui oleh pihak yang berwenang. Masari Safita, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sebanyak 717 kamar rawat inap bagi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumsel telah terisi. Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyiapkan 56 rumah sakit rujukan di 17 kabupaten kota Provinsi Sumsel. Bagi pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat dilakukan rawat inap. Total keterisian tempat tidur per tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 38% atau 717 dari total 1.904 tempat tidur yang disediakan. Berdasarkan zona keterisian tempat tidur, Provinsi Sumsel saat ini masuk dalam zona 3 dengan keterisian tempat tidur kurang dari 60%. Kita akan membagi per zona istilahnya, per zona di satu kabupaten kota tersebut masuk ke zona apa. Begitu kita ada di zona, jadi dibagi zona 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan zona itulah kita tiap rumah sakit di zona yang dimaksud diminta untuk menyiapkan tempat tidur tambahan. Untuk jumlah pasien COVID-19 di Provinsi Sumsel yang dirawat inap masih fluktuatif. Untuk meminimalisir jumlah kasus, upaya 3T perlu digencarkan, mulai dari tracing, testing, hingga treatment. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan.